Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Marlene Gasbars. Saya adalah mahasiswa magister program studi musik gerejawi, lebih tepatnya pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah musik gereja Nusantara. Dan hari ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya musik gereja di Indonesia. Christianity is a singing religion. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar istilah ini? Ada yang pernah mendengar ungkapan ini? Ya, ungkapan ini berarti kekristenan adalah agama yang bernyanyi. Ungkapan ini ingin menyatakan betapa besarnya peran musik dalam hidup beriman kita. Ungkapan ini meliputi pengertian secara alkitabiah terhadap pelayanan musik, sehingga membuat musik memegang peranan yang sangat penting dalam ibadah. Ingat ya teman-teman, peranan yang sangat penting. Teman-teman sekalian, musik gerejawi adalah musik yang berkembang di kalangan Kristen, terutama dilihat dari penggunaannya dalam ibadah gereja. Musik gerejawi dapat juga disebut sebagai ungkapan isi hati orang percaya yang diungkapkan dalam bunyi-bunyian yang bernada, berirama, dan dibunyikan secara harmonis. Setelah itu dituangkan dalam bentuk lagu dan nyanyian. Sama dengan musik secara umum, terdapat dua unsur yaitu vokal dan instrumen yang harus diperhatikan dalam bermusik di gereja yang syarat dengan makna teologis dan berkenan dengan iman umat. Hal ini sangatlah penting disajikan secara tepat. Kenapa? Agar umat mampu menghayati imannya dengan bantuan musik. Teman-teman sekalian, musik bukan hanya menjadi medium ibadah, tetapi juga alat untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada umat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, musik gereja berhasil mengadaptasi elemen-elemen lokal, menciptakan bentuk dan gaya musik yang unik. Teman-teman sekalian, musik gereja ini mempunyai sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Sejarah musik gereja di Indonesia merupakan cerminan perjalanan panjang perkembangan agama Kristen di tanah air. Sejak kedatangan misionaris Eropa pada awal abad ke-16, musik telah berfungsi sebagai salah satu sarana yang penting dalam penyebaran agama Kristen. Sejak itu musik telah menjadi bagian integral dari ibadah dan praktek keagamaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural ini, musik gereja tidak hanya berfungsi sebagai alat penyembahan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Pengaruh budaya lokal juga serta interaksi dengan berbagai tradisi musik, perubahan sosial dan politik turut membentuk karakteristik musik gereja di Indonesia. Dari penggunaan lagu-lagu pujian dalam bahasa lokal hingga penerapan alat musik tradisional, adaptasi ini menunjukkan bagaimana gereja berusaha menjangkau umat dengan cara yang relevan dan kontekstual. Pertanyaannya, lalu bagaimana perkembangan musik gereja di Indonesia mulai dari era awal kedatangan misionaris hingga masa modern, serta dampaknya terhadap kehidupan spiritual dan sosial umat Kristen di Indonesia? Bagaimana kita mengeksplorasi dan mendokumentasikan perjalanan sejarah musik gereja di Indonesia dari era misi awal hingga perkembangan terkini? Semuanya akan kita bahas bersama di pembahasan. Mari kita bahas bersama teman-teman. Musik gereja adalah musik dalam segala bentuk dan jenisnya ya, yang dipakai dalam peribadatan gereja, baik dalam ibadah umum pada hari Minggu maupun ibadah khusus di hari yang lainnya. Musik gereja dipakai untuk mengiringi peribadatan gereja, baik mengiringi nyanyian pujian maupun menampilkan instrumental. Musik gereja adalah musik yang berkembang di gereja pada umat Kristen untuk kepentingan ibadah. Menurut O. Jubelando, musik gereja adalah musik yang berkembang di kalangan Kristen, terutama dilihat dari penggunaannya dalam ibadah gereja. Dalam perkembangannya, musik gereja telah beradaptasi sesuai dengan zamannya, mulai dari awal permulaan
abad permulaan, abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman barok, zaman klasik, zaman romantik, zaman modern, hingga zaman kontemporer sampai sekarang ini. Bagaimana dengan perkembangan musik pada awal-awal di tanah air kita ini? Musik gereja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan gereja ya, teman-teman sekalian. Gereja-gereja awal yang diperkenalkan oleh para misionaris di Eropa, mereka membawa serta tradisi mereka yang mempengaruhi perkembangan musik gerejawi di Indonesia. Seiring dengan waktu, musik gerejawi di Indonesia mengalami perkembangan yang unik dan menggabungkan elemen-elemen musik tradisional lokal ya, yang pastinya dengan unsur-unsur barat yang mereka bawa dari Eropa. Kedatangan misi Kristiani terutama oleh Belanda pada awal abad ke-16 membawa pengaruh besar terhadap praktik agama di Indonesia. Misi yang awalnya berfokus pada pengajaran kitab suci dan doktrin Kristen juga mengintegrasikan musik sebagai bagian dari kebaktian. Dalam fase ini, musik gereja masih sangat dipengaruhi oleh tradisi musik Eropa dengan penggunaan lagu-lagu pujian yang ditulis dalam bahasa Belanda dan alat musik seperti organ. Musik gerejawi pertama di Indonesia dipengaruhi oleh musik liturgi Katolik dan Protestan. Pada awalnya banyak jemaat yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam liturgi, sehingga peran musik menjadi semakin vital. Melalui melodi yang familiar, umat dapat merasakan kehadiran spiritual dan terlihat dalam ibadah. Penggunaan notasi meskipun terbatas juga menjadi bagian penting dalam mendokumentasikan lagu-lagu pujian yang diperkenalkan. Bagaimana pengaruh budaya lokal? Seiring berjalannya waktu, terjadi adaptasi dan akulturasi yang signifikan antara musik gereja dan tradisi musik lokal. Banyak gereja mulai mengadopsi bahasa daerah dalam lagu-lagu pujian mereka, sehingga menciptakan aksesibilitas bagi jemaat. Misalnya penggunaan bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Melayu dalam musik gereja, sehingga memperkaya repertori lagu, tetapi juga memberikan makna yang lebih dalam bagi masyarakat setempat. Peran alat musik tradisional seperti kecapi dan gamelan juga semakin terlihat dalam ibadah gereja, ya, menciptakan perpaduan yang harmonis antara elemen-elemen liturgi Kristen dan budaya lokal. Dengan demikian, musik gereja tidak hanya menjadi refleksi ajaran agama, tapi juga identitas budaya yang mendalami bagi jemaat. Kemudian, bagaimana dinamika di abad ke-20 dan ke-21? Memasuki abad ke-20, perkembangan musik gereja di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Munculnya berbagai aliran dan denominasi gereja membawa inovasi dalam cara musik digunakan dalam ibadah. Musik pujian kontemporer dan gaya gereja modern yang sering dipengaruhi oleh genre musik pop, rock, dan gospel menjadi semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa musik gereja di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lagu-lagu pujian yang ditulis oleh komposer lokal dengan nuansa modern telah menjadi bagian dari kebaktian spiritual yang baru. Selain itu, teknologi juga seperti alat perekam dan platform digital telah membuka akses yang lebih luas terhadap musik gereja. Ini memungkinkan jemaat untuk bisa menikmati dan berpartisipasi dalam ibadah dari mana saja. Kemudian bagaimana perkembangan musik gereja di era modern? Setelah abad ke-20 memasuki abad ke-21, musik gereja di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dengan munculnya genre musik kontemporer. Gereja-gereja mulai mengadopsi elemen-elemen musik seperti tadi yang saya sampaikan, musik pop, musik rock, hip hop di dalam ibadah mereka. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan tren global, tetapi juga menunjukkan bagaimana gereja-gereja berusaha untuk tetap relevan di mata generasi muda, sehingga gereja itu, ibadah itu seakan-akan tidak boring, tidak membosankan.
Proses ini seringkali diiringi dengan penggunaan teknologi seperti alat musik elektrik dan sistem suara modern yang dimana membawa nuansa baru dalam ibadah. Selain itu, media sosial juga memainkan peran penting dalam penyebaran musik gereja, ya, yang memungkinkan lagu-lagu gereja menjadi viral dan menjangkau audiens lebih luas lagi. Namun perkembangan ini juga menghadapi tantangan. Beberapa kalangan konservatif menganggap bahwa pengaruh musik kontemporer ini dapat mengubah esensi dari ibadah itu sendiri. Di sisi lain, banyak orang muda yang merasa lebih terhubung dengan iman mereka melalui musik yang sesuai dengan selera mereka. Teman-teman sekalian, musik gereja di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan beragam, mencerminkan interaksi yang dinamis antara tradisi religius dan budaya lokal. Sejak kedatangan misionaris pada awal abad ke-16 hingga perkembangan musik kontemporer saat ini, musik modern, setiap periode sejarah menyumbangkan elemen-elemen unik yang memperkaya tradisi musik gereja. Proses adaptasi musik gereja tidak hanya melibatkan pengenalan bentuk dan gaya baru, tetapi juga menciptakan ruang bagi ekspresi identitas budaya yang lebih luas di tengah masyarakat. Musik gereja menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan nilai-nilai moral dan sosial sekaligus merangkul generasi muda melalui berbagai genre yang inovatif. Dengan memahami sejarah dan perkembangan musik gereja di Indonesia, kita dapat lebih menghargai perannya yang penting dalam membentuk identitas spiritual dan budaya masyarakat. Keberlanjutan dan evolusi musik gereja di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya peran seni dalam konteks iman, memperkuat koneksi antara individu, komunitas, dan Tuhan. Dengan demikian, musik gereja tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi jembatan yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam keragaman yang indah. Demikianlah presentasi singkat saya di saat ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye.